Ya, yuk balik lagi sama gua guys. Gua Headcliff. Kali ini gua mau ngebahas sebuah ya fenomena lah ya yang rame di kalangan anak-anak muda, apalagi generasi-generasi 2000 ke atas kali ya. Ya dari Gen Z sampai ke Gen Alpha sekarang ya. Bahkan mungkin ada yang baru lagi, entah itu namanya apa, gue juga kagak ngikutin dari generasi ke generasi. Karena hidup gue nggak cuman buat mikirin urusan sepele kayak begitu. Gue juga punya urusan sendiri, punya hal-hal yang harus diselesaikan sendiri. Jadi gini, Cok, gue mau nyampein opini pribadi gue ya, kekesalan pribadi gue lah. Emang anjing. Jadi yang gue lihat ini lagi marak ya, lagi booming, lagi tren mungkin ya istilahnya, pengepong konten kreator cuy. Jadi generasi muda sekarang, anak-anak TikTok ya, anak-anak ya media sosial lain atau sosial media atau sosial media itu mereka punya role idol. Apa sih bang yang disebut role idol? Role idol itu contoh yang mereka tiru, yang mereka lihat gitu ya dari media sosial atau sosial media, sosmed, yang notabene mereka itu konten kreator cuy. Konten kreator entah itu di platform apa, entah itu di media apa. Intinya mereka itu melakukan segala sesuatu atas perhitungan yang matang. Satu itu. Kedua, mereka melakukan itu dengan target. Mereka punya visi ke depan mau seperti apa yang mereka mau achieve, apa yang mau mereka dapetin gitu. Dan bodohnya lagi gitu ya, gen ngentot sekarang nih ya, kebanyakan nih gen apa ya, gen bunker lah kalau istilah zaman gua gitu ya, generasi gua itu disebutnya bunker. Bunker itu apa bang? Yang gagal gitu ya. Jadi mereka tuh nggak punya self determine gitu, nggak punya self target, nggak punya vision mereka sendiri, self vision gitu ya, mereka nggak punya gitu. Yang mereka jadikan target hidup mereka, yang mereka jadikan contoh gitu ya, itu dari si sosok konten kreator yang mereka idolakan ini, role idol ini gitu. Gue kan tetap anjing-anjingin kalian di sini. Kenapa? Karena mental kalian ini sama kayak nge-gym, harus gue rusak dulu untuk gue bisa bentuk ulang. Lucunya gini, orang itu ngerti perubahan fisik. Perubahan fisik maksudnya apa? Kalau kita mau nge-gym ya kan, lu mesti hancurin otot dulu untuk bikin otot, itu semua orang ngerti. Tapi untuk mental, mereka nggak ngerti bahwa mental itu bisa dilatih. Lu harus hancurin dulu mental lu di sini. Kenapa gue anjing-anjingin lu semua? Ya video gue gak peduli mau di-ban sama YouTube, gue udah di-ban sama TikTok ya, akun gue hilang semua. Gue gak peduli. Ini bedanya gue sama content creator lain. Mereka di-ban di TikTok, mereka pusing. Kalau gue di-ban di TikTok, kalian yang potongin bahan untuk gue. Message gue tetap tersebar ke semuanya. Mau YouTube di-ban aja, gue akan pindah lagi ke Rumble. Gue gak takut. Lah, lu bayangin ketika si konten kreator ini namanya manusia ya, maaf nih, nggak cuman mereka, gua pun sama gitu. Yang namanya manusia itu nggak selalu, perlu digarisbawahi, nggak selalu dalam kondisi yang benar, baik dari secara perkataan ataupun perbuatan, apalagi sikap gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka sewaktu-waktu melakukan kesalahan ya, lu ngerti kan, mereka melakukan kesalahan yang mungkin mereka sadari atau mungkin juga mereka tidak sadari, bahkan mereka tidak sadari gitu ya. Si generasi ngentot ini, generasi bunker, generasi gagal ini ya, yang nggak punya tujuan pribadi, yang nggak punya prinsip, yang nggak punya pola pikir sendiri, yang nggak punya keinginan atau keyakinan sendiri ya, self determined tadi, itu langsung ngikutin secara mentah ya, secara mentah
apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari konten kreator role idol mereka gitu. Jadi idola karakter mereka gitu. Si konten kreator ini yang mereka lihat di sosmed ya, sosial media atau media sosial lah, sama aja, sama ae. Tai gitu. Lu ngerti nggak? Lu itu ya sama dia, si konten kreator ini, entah itu siapapun ya yang lu idolain, itu sama-sama manusia, cok. Sama-sama manusia. Lu makannya nasi, dia juga makannya nasi. Kalaupun beda, paling makannya gandum. Kalau dia orang luar negeri ya, orang luar sana ya, orang luar sono lah, makan roti atau makan gandum. Itu nggak jauh beda, cok. Sama-sama pakai kalori, sama-sama apa ya, makanan gitu, bukan barang yang ngeri buat dimakan gitu. Apa yang akan keluar dari mulut gue ini tidak dapat persetujuan dari siapapun. Tidak ada yang menahan karena mereka semua tidak tahu kalau gue akan bahas ini di sini. Siapa nih? Pokoknya tahun ini Gue tahu. bakal dibantai-bantai sama Triple A Clan, itu aja. Oke. Apa? Triple A Clan itu dia punya tim antek-antek Arab. Oke. AAA Clan. Oke. Dia kan bilang bakal dibantai-bantai. Iya, tahun ini bakal kita bantai-bantai internet. Gue mau bunuh lu semua investor-investor anjing, biar lu gak bisa makan. Gue bikin show ini buat lu semua gak bisa makan, biar industri-nya mati. Itu goalnya. Kenapa Timothy akan viral? Karena gue akan matiin semua investor sampah ya di Indonesia itu. Gue akan bikin lu semua gak bisa makan. Pegang om. Karena ketika gue keluarin sesuatu yang mendidik bangsa, lu nyacat, ya kan? Gue bikin acara, lu nonton gak isinya? Nyacat lu. Sekarang gue ambil piring nasi lu, gue buang piring nasi, ya. Dan gue ambil semua bola matanya, gak gue monetize. Gak ada brand Indonesia, gak ada brand satu Indonesia ini bisa bayar kita, nol. Kecuali kalau dianya nih ya, si konten kreator ini udah sakti, coy. Kenapa gue bilang sakti? Dia udah bisa makan besi, dia udah makan kaca, pecahan kaca. Nah, sedangkan lu masih makannya makan nasi doang. Itu lu baru boleh salut. Nih, mereka itu bisa kaya, mereka itu bisa tajir, itu karena mereka ngelakuin apa yang mereka yakini. Mereka ngelaksanain ide-ide di otak mereka, ya, nggak cuman omong doang, omong kosong doang. Lu berharap semua berjalan sesuai keinginan lu, dunia ini bergerak sesuai keinginan lu, tapi lu cuman kerjaannya scrolling HP, bisa berjam-jam tiap hari gitu ya. Nah, lu berharapnya semua tetap berjalan sesuai keinginan lu. Lu pikir aja, cok. Mereka itu punya tujuan, mereka itu punya self target, mereka itu punya self determine, ya, keyakinan pribadi, mereka punya target pribadi. Mereka juga punya vision, punya visi ke depan mereka mau ke gimana gitu. Jangan lu samain diri lu sama posisi mereka yang udah jelas jauh, cok. Ngerti kagak? Jauh. Startnya ae, lu mulainya sama mereka itu jauhnya beda jauh, cok. Terus lu pengen berharap kehidupan lu juga sama kayak mereka. Ngimpi. Lu tahu nggak kenapa gua ngomong ngimpi? Sekarang gini, lu ngikutin maaf ya, si A gitu ya, si A ya, dia udah punya skenario, dia udah punya ide di otaknya, dan dia punya modal untuk itu. Dia langsung ngelakuin, langsung menggerakkan timnya dia ya, teman-temannya dia lah, sohib-sohibnya dia yang jadi timnya dia untuk bisa bikin program acara itu yang akhirnya jadi viral ya, bahkan bisa jadi streaming nomor 2 lah di dunia gitu ya, apalagi yang dari konten kreator Indo, konten kreator influencer Indonesia
baru dia doang gitu. Jadi dia, karena dia punya ide, dia punya modal, dan dia nggak cuman diem ya. Selain punya ide di otaknya, dia punya modal, punya duit banyak, dan dia nggak cuman diem, dia menggerakkan langsung, bergerak coy, memulai ya, bergerak. Sedangkan yang ngidolain dia kerjanya apa? Kerjanya cuman scrolling TikTok anjing, cuman scrolling Instagram doang, kagak ngapa-ngapain. Bergerak bikin channel YouTube sendiri aja kagak gitu, bergerak buat bisnis juga kagak, kerja sama orang juga kagak. Terus lu berharapnya duit jatuh dari langit? Tolol gitu. Jadi aduh, gua udah gelisah banget anjing ngelihatnya tuh, udah kayak tai-taian gitu ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mereka itu punya legasi mereka sendiri, mereka punya kehidupan yang mereka jalani sepenuh hati sendiri, cok. Nah, buat yang ngidolain mereka nih ya, generasi-generasi yang 2000 ke atas, mungkin Gen Z, entah itu Gen Alpha ya, entah itu Gen ngentot ya, Gen bunker. Lu pikir ya, lu ngidolain mereka, scrolling TikTok terus-terusan, scrolling IG terus-terusan, atau medsos-medsos lain lah, ngeliatin mereka doang, tanpa lu bergerak buat diri lu sendiri, tanpa lu berusaha untuk diri lu sendiri, memulai aktivitas lu sendiri, memulai legasi peninggalan sejarah hidup lu sendiri, memulai karya lu sendiri. Lu pikir bisa hidup lu bisa jadi kayak mereka hanya dengan scrolling TikTok gitu ya, TikTok tuh ya, terus lu dapet duit banyak tanpa harus capek gitu, diem aja di rumah 24 jam kagak ngapa-ngapain, kagak berkarya? Lu pikir dah ya, start your own legacy, cok. Mulai dari karya lu sendiri, mulai dari legasi lu sendiri, sejarah hidup lu sendiri, your own history ya. Bikin sejarah lu, hidup lu sendiri, jangan ngikutin sejarahnya hidup orang lain. Lu tahu kagak? Makanya gue bilang, yang pada punya role idol ya, gua ae kagak punya anjing. Idola tuh kagak ada. Gua kagak ngidolain siapa-siapa. Mereka hebat, oke, gue akuin mereka hebat karena usaha mereka sendiri, dan mereka merealisasikan itu, membuat itu semua terjadi. Dengan apa? Dengan kemauan mereka, dengan modal mereka sendiri, dengan mereka nggak diem ae, nggak cuman omong-omong kosong doang. Mereka bergerak melakukan itu, memulai itu. Nah, oke, mereka hebat dan mereka sekarang merasakan hasilnya. Lah, yang pada seneng ya, yang pada ngedewa-dewain ya, gue kagak ngerti lagi anjing. Kadang si penyepong konten kreator itu, kalau si konten kreator A atau B atau C diserang di medsos sama netizen lain lah, sama kubu lain, sama circle lain. Nah, si penyepongnya ini, penyepong konten kreator yang si A, B, C ini pasti nggak terima, cok. Malah mereka yang kebakaran jenggot. Wah, gimana nih caranya nih? Gimana? Kita hancurin aja tuh circle itu tuh. Nggak sesuai sama kita, nggak sepaham sama kita. Dia nggak tahu kehebatannya konten kreator idol kita ini. Role idolnya kita nih, contoh idola contoh mereka ini. Hebatnya luar biasa gitu. Yang hebat itu role idol elunya ape anjing, lu udah jadi ape. Itu yang mau gua sampein ya ke gen Z atau gen Alpha atau gen apalah, pokoknya 2000 ke atas gitu ya, yang udah seneng K-popers lah ya, ngidolain idol lah gitu. Nah,
mereka sukses. Iya, mereka sukses, mereka hebat. Oke, mereka hebat, gua akuin. Mereka ngasilin dari semua karyanya mereka yang mereka post yang mereka upload di media sosial, baik itu di YouTube, TikTok atau IG atau apapun lah. Mereka dapat duit banyak di situ. Nah, yang gua tanya, elu ini yang idolain mereka udah punya apa, anjing? Ya. Jadi jangan apa ya, jangan sok-sok hebat ikutan ngerasa hebat lah. Lu jangan sok-sok ikutan ngerasa hebat kalau itu bukan karya lu. Itu karyanya orang lain, itu karyanya konten kreator yang lu idolain. Ya, bukan karyanya lu. Gitu. Terus kalau influencer itu kaya, ya so what? Orang masing-masing, cok, punya kehidupan sendiri-sendiri. Ya mereka senang-senang juga senang sendiri. Ada kagak yang bantuin elu? Gua tanya, ada kagak yang ngebantu elu? Ada kagak yang peduli sama hidup elu? Kagak ada, anjing. Lu mau jadi bungker, lu mau gagal, lu mau jatuh, lu mau hancur, apa ada yang peduli? Lu hari ini makan sama lu nggak makan, ada yang peduli sama lu? Paling ada juga keluarga lu. Itu juga kalau keluarga lu masih nggak nganggap lu sampah. Kalau keluarga lu nganggap lu sampah, siapa yang mau peduli sama lu, anjing? Hah? Gua tanya, siapa yang mau peduli sama lu? Orang lain kagak akan peduli. Lu mau mati, lu belum makan seminggu, sebulan kek, kagak ada yang peduli sama lu, percaya gua. Lu ngabisin waktu lu, waktu hidup lu yang produktif itu bisa buat lu nyari makan, bisa lu buat kerja, cari duit. Kalau lu nggak bisa punya modal, lu belum punya modal nih buat usaha sendiri, minimalnya lu pakai buat kerja sama orang. Seenggaknya lu ngasilin duit buat hidup lu sendiri tiap bulannya. Ngerti kagak? Kalau misalkan lu kerja sama orang kagak mau ya, karena katanya gajinya kecil lah, inilah itulah, capek lah itulah. Tapi lu juga kagak punya modal buat buka usaha sendiri. Lu kagak punya modal juga buat buka usaha sendiri. Terus lu kerjanya hanya ngikutin role idol lu, contoh idola lu gitu ya, yang lu agung-agungkan dan lu dewa-dewakan di media sosial, entah itu di platform apapun. Lu cuman kerjanya scrolling setiap hari 12 jam bahkan lebih, tanpa lu memulai untuk ngebangun hidup lu sendiri. Lu bakal jadi apa, cowok? Gua tanya, lu bakal jadi apa? Percaya sama gua nih yang umur udah kepala 3 ya, itu udah ngerasain pahitnya dunia ini nih kayak gimana, anjing. Lu nggak ada duit, kalau ada nih quote-nya ya, salah satu influencer lah ya, salah satu influencer atau konten kreator yang ya gua akuin banyak realita yang dia omongin ya, banyak realita yang dia ucapin gitu. Gua akuin banyak benernya omongan dia gitu, karena gua ngalamin juga. Kalau lu laki ya, lu lanang, lu cowok gitu ya, kalau lu nggak ngerti istilah lanang, nggak ngerti istilah laki, lu cowok lah kayak gua gitu ya. Nah terus lu di umur 40, 50 kagak punya apa-apa. Jangankan umur 40, anjing, di umur kayak gua aja, umur kepala 3, lu kagak punya apa-apa, apalagi nggak punya duit. Society ini apa ya, kehidupan sosial lu ya, lingkungan sosial lu, entah itu temen lu, entah itu keluarga lu, entah itu sohib lu ya, bestie lah, apalah, soulmate lah, tai anjing, entah itu kolega kerja lu, apakah ada yang peduli kalau lu nggak makan selama seminggu? Apa ada yang peduli kalau lu mati? Kagak, anjing. Paling kalau lu mati hanya 2 jam aja, atau sehari mungkin ya, paling lama sehari doang. Sehari doang, itu pun hanya keluarga lu yang sedih.
lu hilang. Ngerti nggak? Nah, yang lainnya apakah akan kehilangan? Paling cuman bilang turut berduka cita ya Pak, Bu, atas kehilangan anaknya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat terbaik gitu. Lu dikubur ya, besok paginya habis disolatin jenazah atau habis kremasi, habis apalah. Kalau kremasi nggak dikubur, cuma karena dibakar. Kalau lu dikubur 7 langkah dari kuburan lu, selesai penguburan lu, apakah ada yang bakal tiap hari datang ke kuburan lu? Hah? Iris kuping gua anjing. Kalau masih ada yang peduli sama lu. Kagak ada, asu. Paling setahun sekali, itu juga pas lebaran. Kocak. Paling mereka apa ya, pas ziarahnya aja sesekali, setahun sekali, sebulan sekali aja kagak. Itu yang deket jaraknya. Apalagi lu dikuburinnya, dimakaminnya jarak jauh. Beda kota lah, inilah itulah. Orang juga males anjing. Gua ngomong frontal aja lah. Sekarang apa sih fungsinya? Fungsinya lu jadi penyepong konten kreator, jadi penyepong influencer. Ya, lu ngidolain salah satu influencer sampai jadi nyerang influencer lain, nyerang konten kreator lain karena dia nggak sejalan sama role idol lu ya, contoh idola lu gitu ya, nggak sejalan visi dan misinya, nggak sejalan targetnya. Itu mereka anjing, itu mereka babi, bukan elu. Lu punya kehidupan lu sendiri. Lu udah jadi apa? Yang gua tanya, lu udah jadi apa? Lu mau mulai bikin konten ae kagak. Lu mau mulai bisnis juga kagak ada modalnya. Lu kerja sama orang juga kagak mau, katanya karena gajinya gede dan kerjanya lama, jam kerjanya lama. Terus lu ngapain anjing? Jadi beban keluarga lu. Ya, cobalah lu pade pikirin. Ini pesan ini khususnya terutama untuk para generasi ngentot ya, generasi bungker, generasi gagal ya, mungkin dari generasi 2000 ke atas lah ya, yang udah sering ngidolain K-popers lah, ngidolain influencer, konten kreator salah satunya gitu ya. Tapi mereka kagak ngelakuin apa-apa buat ngebangun hidup mereka sendiri. Tapi mereka nggak berusaha untuk hidup mereka sendiri biar sukses, biar sama. Kagak usah harus sama, minimalnya lu kagak jadi beban buat keluarga lu sendiri, kagak jadi beban buat orang di sekitar lu, kagak jadi beban buat anak bini lu. Minimalnya itulah, minimalnya itu. Lu bisa dapetin duit sendiri, bisa buat hidup lu sendiri, buat makan, buat kebutuhan lu sendiri tiap bulannya ya. Kagak perlu minta terus ke keluarga, apalagi ke ortu lu. Minimalnya itu gitu. Daripada lu abisin waktu lu scrolling HP 12 jam sehari, kagak ngasilin apa-apa, lu ngidolain influencer yang lu idolain atau konten kreator yang lu idolain ya, role idol tadi yang lu contoh gitu ya, lu ngikutin semua kegiatannya dia, tapi lu kagak ngapa-ngapain, lu masih berbaring di kasur anjing, masih scrolling di kasur. Lu kagak ngasilin apa-apa anjing. Dia ngasilin jutaan, miliaran ya, ratusan juta, puluhan juta, sampai miliaran lah. Nah, lu kagak ngasilin, jangankan jutaan aco, puluhan ribu aja belum tentu lu ngasilin. Diem aja di rumah. Ngerti? Nah itu gitu. Jadi apa ya, gua kadang aneh gitu sama pola pikirnya generasi sekarang yang mengidolakan influencer atau konten kreator atau idola mereka lah ya, apapun itu bentuknya, sampai mereka nyerang influencer lain, sampai mereka nyerang konten kreator yang lain gitu.
Terus mereka ngorbanin waktu hidup mereka yang berharga, ya, waktu produktivitas mereka gitu ya, yang umur itu kagak terulang kembali. Kalau lu bilang ya penyesalan itu adalah harga yang mahal, ya, lu menyesal karena tidak memulai lebih awal, lu memulai bikin konten lu sendiri, lu bikin channel lu sendiri, atau lu bikin konten itu nggak harus di salah satu platform aja ya, lu bisa bikin konten dimanapun. Di media sosial kan banyak, sosial media kan banyak ya, yang menghasilkan pun akan banyak gitu. Terus lu kagak bikin bisnis lu sendiri, kagak bikin usaha lu sendiri, kagak juga mulai kerja sama orang, lu ngabisin waktu lu 12 jam hanya untuk scrolling dan sambil rebahan, tiduran ae tiap hari. Sedangkan idola yang lu agung-agungkan, yang lu dewa-dewain, dia dapat miliaran tiap bulannya, tapi lu juga kagak dapetin apapun dari itu. Ya buat apa ya anjing? Buat apa? Gue tanya, buat apa? Hah? Apa kepuasan lu? Lu bisa dapetin apa dari kayak gitu? Ya itu aja lah, itu aja cuy dari gua ya. Jadi start your own destiny, jadi mulai takdir lu sendiri ya. Jadi make your own legacy gitu ya. Jadi buatlah peninggalan lu sendiri, sejarah hidup lu sendiri, your own history ya. Jangan ngikutin sejarah hidupnya orang lain terus gitu, sampai lu mengagung-agungkan, mendewa-dewakan, sampai lu nyerang orang lain atas nama idola lu, padahal lu kagak dibayar, kagak dapet apa-apa juga anjing. Emang generasi ngentot lu. Dah, bye bye, see you.